Pening. Pening lah. Gue nggak bisa. Oke teman-teman, balik lagi sama Marketing Gria Arta Sukasari Residen. Oke. Kali ini gue mau Q&A atau tanya jawab nih sama siapa? Mas Febri. Nah, Mas Febri, gue rival Marketing Gria Arta Sukasari Residen. Mungkin lu tonton dulu sampai habis karena ini pembahasannya akan mendetail dan juga dalam banget nih pembahasannya untuk teman-teman yang mau tanya-tanya rumah. Ya, silakan Mas Febri. Oke, sekarang di sini gue sebagai untuk yang nanya-nanya nih. Jatuhnya apa sih kalau nanya-nanya? Itulah itu. Ya intinya itulah ya. Jadi gue mau nanya ke Mas Ripal tentang pengalaman selama menjadi Batman. bukan dong. bukan. Apa tuh? Pengalaman sebagai menjadi sales marketing atau di marketing lah intinya ya. Personal brandingnya Mas Ripal, perkenalkan sudah berapa tahun jadi sales marketing gitu di sales marketing? Kalau sales marketing gue jujur masih baru, kurang lebih 1 tahun. Oh, 1 tahun udah mulai jadi marketing karena dulu tuh ranahnya bukan marketing gue, Apa tuh? tapi gue ngajar di sekolahan. Oh, sebagai Ya, guru. sebagai guru serabutan lah. Apa aja gue gas, olahraga, pramuka dan lain-lain gue gas. Tapi gue bisa bilang ranahnya memang beda. Tapi basically untuk ngobrol sama orang itu sama. Sama. Karena kalau misalkan gua ngobrol sama anak-anak itu hampir sama konsumen. Bedanya kalau anak-anak ya mungkin kita mendidik dia, tapi kalau sama konsumen cari solusi, konsultasi sama dia kebutuhannya seperti apa. Oke. Kayak gitu. Ya mungkin bahasa kasarnya cuma beda-beda dikit aja sih sebenarnya. Beda-beda dikit aja ya sama sebagai guru dan sebagai sales marketing. Cuman kalau tadi kan Mas Febri tanya perihal branding. Kalau gue branding gue di sini sebagai sales marketing, gimana caranya permasalahan-permasalahan konsumen teman-teman semua itu bisa diselesaikan. Karena semua orang tuh harapannya pengen punya rumah. Gitu. Semua orang harapannya pengen punya rumah. Cuman nggak tahu caranya seperti apa, dapat marketing yang nggak bisa bikin dia puas dengan jawaban pertanyaan-pertanyaan dia. Nah, gue ngulik dan juga cari permasalahan-permasalahan yang kusut itu apa sih sebenarnya gitu. Selama ini yang gue tangkep, yang susah itu cuman kolima sama dia nggak kerja, kayak gitu. Sebenarnya bahasa kasarnya ya semua orang pasti akan bisa punya rumah, bisa bilang gitu. Semua orang pasti akan bisa beli rumah, tapi tergantung lu mau cepet atau enggak. Kalau mau cepet ya lu harus konsultasiin sama marketingnya. Oh, tergantung marketingnya juga ya. Berarti personal brandingnya Mas Ripal ini memecahkan masalah lah jatuhnya. Betul. Jadi kayak misalkan contoh ada konsumen satu, ya gue ambil contoh konsumen gue lah. Ya, oke. Dia udah pernah 2 kali kena tipu sama marketing di perumahan lain. Datang ke sini penuh dengan harapan, pengen banget punya rumah. Ya bukan berarti gue nggak mau ngurusin berkas dia, cuman gue akan mengusahakan apapun itu. Gitu. Gue fight di berkas, gue fight di banknya. Yang penting dia mau fight di verifikasinya. Karena sejago-jagonya gue untuk mengusahakan berkas yang notabene bukan jelek ya, tapi lebih susah untuk diusahakan. Tapi si konsumen yang nggak bisa paham tentang verifikator tuh apa dan lain-lain, sama itu susah aja juga, jatuhnya gitu. Kayak nihil aja gitu jatuhnya. Makanya gue kayaknya kita harus lebih banyak ngobrol deh sama konsumen, lebih banyak terbuka gitu. Bahasa kasarnya ya emang private juga, tapi ya kalau kita sebagai marketing nggak tahu permasalahan utama yang dia jalanin, Gimana gue juga mau bingung gitu loh ngasih solusinya apa gitu. Gimana menyelesaikan masalahnya ya. Makanya gue beberapa kali sama konsumen-konsumen yang bingung sama permasalahan dia, lebih baik kita ketemu. Ya kalau emang nggak bisa di marketing galeri, gue ke rumahnya, kita buka obrolan, buka ini pemahaman dan segala macam, biar paham gitu caranya gimana. Dan akhirnya di ACC dan dia, gue jujur seneng banget gitu dengernya. Terharu lah ya. Iya, gue juga ngeliat kayak, wah nggak sia-sia nih 2 kali pengajuan, kena tipu dan sekarang ketiga dan gue bisa ngebuktiin. Dan gitu. goal ya, sampai memiliki rumah. Karena mindset gue nggak ada konsumen yang berkasnya jelek. Kalau menurut gue, semua pasti bisa diusahakan. Tergantung dari marketingnya, mendalami peran sebagai marketing. Ya kita marketing bahasa kasarnya warriornya lah, Iya, betul. fighternya gitu. Kita yang ngebadanin semua hal, ini segala macam.
Jadi balik lagi sama marketingnya seperti apa. Oke. Pertanyaan keduanya itu sudah berapa lama bergabung di dunia persalesan? Salesan tadi 1 tahun, 1 tahun. cuman apa ya, roda berputarnya itu plot twist banget sih menurut gua. Plot twist. Karena gua ngajar, gua sempat kuliah juga. Oh, sempat kuliah. Kuliah terus nggak lanjut, ya gua putus asa lah. Karena ya guru sejago-jagonya kita ngajarin, kalau nggak ada gelar juga percuma menurut gua. Oke. Gitu, kita nggak bisa naik ke tingkat yang lebih matang untuk dunia pengajaran gitu. Ya. Dan ini sebelumnya pernah di proyek lain kah atau memang awal mulanya di proyek di Gri Atta Sukasari ini atau gimana nih? Gue sebagai marketing properti ya, Iya, baru 2 proyek. 2 proyek. Nah, Di proyek sebelumnya pertama apa tuh? itu adalah di sana, di area sebelah sana. Gue nggak berkembang di sana. Oh, nggak berkembang. Itu selama berapa lama di sono? 3 bulan. 3 bulan. Itu gue bisa bilang marketing pahit lah di sana. Marketing pahit. Gue sebagai marketing jadi orang yang paling pahit. Gue nggak bisa jualan 3 bulan. Gue masih dengan traumatik yang bahasa kasarnya down ini segala macem. Dan adalah satu orang yang bisa bikin gue semangat dan bisa bikin gue berkembang. Oke. Dan itu dia orang yang ngajak gue ke sini. Oh, dia yang ngajak ke sini. Karena gue awal gue ke sini tuh bukan sendiri ucuk-ucuk gue tahu gitu perumahan ini, enggak. Gue belum tentu tahu gitu. Oh, ada yang ngajak. Ada yang ngajak. Dan visi misinya sama, kita dibentuk 5 orang waktu itu. Oh, 5 orang. Itu tuh harus bisa semua. Nanganin konsumen, ngurusin berkas, perkontenan, konsultannya juga. Itu Berarti harus mencakup bisa semua, mencakup semua. Berjalan selama 3 bulan. Berjalan selama 3 bulan. Selama 3 bulan, cuman gini loh, tim akan berkembang jika menyampingkan ego. Tapi kalau masih muda pasti Ego akan kencang. mengedepankan ego juga. Gitu. Betul. Ya gue nggak menyalahkan, cuman ya kita punya ego masing-masing gitu loh. Iya, betul. Balik lagi kalau gue duit. Bahasa kasarnya ya kita memang tim berjalan dengan bareng, tapi kalau misalkan porsinya beda-beda, effortnya beda-beda juga nggak adil menurut gue. Karena kalau mau adil ya kerja sama bareng-bareng. Iya, capek bareng-bareng ya. Betul. Tapi bukan berarti gue berstatement adil itu harus sama rata ya, enggak. Gitu. Cuman ya itu kemarin bubarnya karena ego aja sih menurut gue. Oh, karena ego. Karena ego gitu. Ibaratkan ego masing-masing lah ya. Ego masing-masing. Dan pertanyaan ketiga, apa motivasi kerja di sini? Dan selama bekerja di sini yang bikin bangga itu apa? Motivasi ya. Gue motivasi sebenarnya awal kerja tuh nggak ada motivasi, ya udah kerja aja gitu loh. Karena emang ada tekanan dari orang tua juga, dari keluarga yang harus lebih beda lah dari yang abang-abang gue gitu. Ada beda. Terus apa ya, motivasinya pembuktian sih sama orang-orang. Pembuktian sama orang-orang. Ya, karena ya gue ngomong jujur, perihal gue naik turun. Naik turunnya itu bahasa kasarnya kayak performa gue tuh kalau ngobrol sama orang ada yang bener gue serius dan gue nggak ada sama sekali gugup. Tapi ada waktunya gue gugup. Ada waktunya gue gugup. Dan gue pembuktian di situ. Ya bahasa kasarnya ya apa ya? Waktu emang berputar. Tapi kalau kita konsisten itu bakalan kejadian sih gitu. Gue pembuktian untuk saat ini. Iya. Lu nanya gue pembuktian ke siapa? Di tempat gue kerja sekarang, ke SPP gue doang. Ke SPP. Selainnya nggak ada. Karena Menurut gue yang berjasa, yang bikin gue termotivasi di sini cuma ada 3 orang. Pertama, ada yang namanya Pandreas. Pandreas tuh ya supervisor gue lah. Oh, dia ngajarin gue SPP. semua. Dia ngajarin gue semua. Gimana caranya ngasih kepercayaan sama konsumen supaya bisa konsumen tuh bisa terlepas lah dari permasalahan-permasalahan dia dan akhirnya cerita sama gue gitu. Betul. Dia orang yang bisa bikin gue termotivasi. Kedua ada Bang Najib. Oh, Bang Najib. Bang Najib tuh menurut gue di sini sebagai role model juga sih. Role model. Karena kenapa ya? Dia tuh orangnya gak terlalu banyak cacicu perihal menjelasin konsumen. Ngasih manfaatnya apa gitu. Kebutuhannya seperti apa, manfaatnya apa, kekurangannya apa, kekelebihannya apa, udah itu aja. Langsung to the point gitu ya. Kalau emang lu percaya ya udah silakan ayo gitu kita berjuang. Gitu. Dan yang ketiga? Yang ketiga ada Pak Basit. Oh, Pak Basit. Ya, kalau Pak Basit tuh menurut gua apa ya? Gue bingung deh. Gue nggak tahu ya ilmu dia udah berapa lama gue nggak tahu. Cuman kayak gue ngeliatnya kok bisa ya orang baru ketemu udah bisa booking ke dia gitu loh. Enjoy itu ya.
Gue ngambil dari 3 itu aja, selebihnya nggak ada. Ya bahasa kasarnya adalah beberapa yang ngajarin. Cuman kan ya gue nanya bukan minta ajarin. Gue nanya, dia ngasih tahu, gue serap, akhirnya gue bisa ngebuktiin gitu. Oke, betul. Selebihnya nggak ada. Selebihnya nggak Berarti ada. untuk patokan lu di proyek ini nih di Gerata Sukasih Residen ini pilar lu itu 3 itu. 3 itu doang. Oke. Dan tadi kan lu sempat nanya hal yang bisa dibanggakan apa? Mm-mm. Ada 2 yang bisa gue banggakan. Pertama, itu closing gue bisa sampai 12 waktu. Kapan itu gue lupa, 2 bulan dan 3 bulan yang lalu itu sampai 12 booking. Ya gue pembuktian lah sama, maksudnya meskipun dari proyek ini ada yang senior, gue bisa kok gitu loh. Gue bisa ngebuktiin gitu. Melebihi senior lu ya kan. Gue bisa membuktikan sama bulan ini. Bulan ini gue alhamdulillah target akadnya 3, gue melebihi 1 daripada yang lain. Dan itu sebuah kebanggaan menurut gue. Betul. Gue bangga bukan atas menginjak orang lain, tapi gue seneng aja gitu. Berkompetisi di dalam tim tuh asik. Bukan asik, menurut gue kewajiban. Karena buat apa ya? Api kebakar kita lagi gitu loh. Oh iya. Membangun semangat jatuhnya. Itu pembuktian menurut gua. Ya, gua enggak kalau gua jujur gua orangnya enggak terlalu peduli dengan penilaian orang ini segala macam, kayak dibilang sombong kayak ini segala macam. Bangga sama diri sendiri itu treatment terbaik lo untuk ngehargain gitu loh. Iya, ngehargain diri sendiri. Toh bahasa kasarnya gua sebelumnya juga nggak manis terus gitu, pahit. Kan orang taunya manis. Jadi gitu, udah jadi manisnya, yang nggak tahu pahitnya, ya kan, perih-perihnya, perih pejitnya. Sehari bisa makan cuma sekali, ngebuktiin gue sampai live malam-malam. Iya betul. Gitu. Ya penting kalau menurut gue marketing tuh harus ngikutin zaman sih. Karena sekarang zamannya bukan nggak zamannya canvassing lagi atau sebar brosur, tapi masih zaman, tapi lebih ke arah digital sekarang kenanya. Oh, di arah digital. Karena jam-jam tertentu tuh kayak digital tuh ada jamnya loh. Kayak pagi tuh orang sibuk kerja, siang udah mulai tuh siang makan, oh gue sekalian nyari rumah lah gitu. Gitu siang, terus sore. Tapi kalau menurut gua yang paling bisa kena tuh malam. Kenapa bisa malam? Karena malam tuh udah di luar aktivitas kerja dia. Waktu jadi santai. Bisa lebih banyak nanya. Kalau gua di live gua, di akun pribadi gua untuk jualan, kadang gua malam tuh buat Q&A. Q&A tuh tanya-tanya. Oke, betul. Yang mau nanya, kalau mau lebih jelas masuk ke live, join, kita ngobrol bareng. Jadi bahasa kasarnya nggak harus ketemu di marketing gallery, lu ngobrolin aja dulu di live ya. Di live, nggak perlu beli sekarang, lu mulai dulu aja untuk ngobrol. Ada niatan lah jatuhnya. Itu jadi langkah lu untuk pengambilan rumah biar mateng gitu loh. Karena kalau lu nggak nanya, lu bakalan ya itu yang tadi yang dialami sama konsumen gua, kena tipu lah dan segala macam, itu bisa terjadi gitu loh. Karena kepolosannya dia ya. Iya, gitulah bahasa kasarnya. Oke. Pertanyaan keempat. Gimana caranya mencapai target? Tiap masing-masing orang kan pasti berbeda-beda nih, ya kan? Tapi untuk Mas Ripal sendiri, caranya untuk mencapai target itu seperti apa? Kalau gue sih ada 2 cara sebenarnya. Ada cara baik sama cara kasar menurut gue. Gue ngejelasin nih cara baik aja lah, karena nggak semua juga orang bisa kayak gitu. Kalau yang baik, menurut gue konsisten aja. Konsisten. Contoh misalnya nih, lu nge-live jam 11 siang, ya udah jam 11 terus. Karena tahu algoritmanya TikTok pun juga akan ini segala macam gitu. Media sosial yang lain tuh akan tahu algoritma lu jam segini aktifnya. Jam 11 ya. Tapi kalau lu udah jam 11 tiba-tiba pindah ke sore, terus juga malam, itu akan mengacak algoritma lu. Gitu. Seperti itu. Tapi lebih bagus lu pagi, siang, sore, malam digas semua. Digas semua. Dan ya gue kemarin pengakuannya apa ya? Yang bikin gue jadi bisa dapat achievement yang kemarin itu gue gas semua, pas siang, sore, malam, gue gas terus. Pagi juga digas ya. Itu karena SPP gue pernah ngomong, di sini lu akan jadi pal kalau lu konsisten gitu. Yang kedua, mikirin gimana caranya, karena gini loh, marketing itu kan bisa naik turun. Iya. Nah kalau misalkan kita lagi naik, kita mikirin nih gimana kalau misalkan kita lagi turun. Iya betul. Dan kalau lagi turun, lu mikirin counternya apa nih, gitu loh. Counternya apa, lu harus mikirin di situ. Oh jadi gitu. Sudah ada backupannya. Iya, putar otak untuk strategi kedepannya seperti apa. Oh, jadi 2 hal itu doang sebenarnya. Seperti halnya kayak sedia payung sebelum hujan. Nah kayak gitu. Karena menurut gua, kalau misalkan lu konsisten tapi lu nggak mikirin untuk kedepannya seperti apa, kayak udah nerima aja.
ikan nggak ada yang hidup loh, ngikutin alur itu ikan mati. Iya, Gitu. betul. Ikan hidup itu melawan arus kalau menurut gua. Jadi ya gua tabrak aja. Selagi itu emang gua sanggup bisa dipelajari karena kan nggak ada yang mustahil. Iya, betul. Gitu loh. Ya oke lah bahasa kasarnya. Oh lu rezeki aja kali kayak gitu. Bener. Tapi rezeki nggak akan datang sama orang yang nggak konsisten menurut gua. Nggak dijemput lah jatuhnya. Iya. Jadi datang aja, datang ya udah seberinya sama Tuhan aja gitu. Jadi lu jangan bahasa kasarnya, ya udah gue pasrah aja lah gitu, pasrah. Segimana konsumen datang sama gua. Kalau lu nggak punya branding, nggak punya trusted sama konsumen juga, susah menurut gua konsumennya. Jadi kita yang jemput, kita pembuktian. Wahnya kita oke lah. Gitu. Itu sih menurut gua. Dan pertanyaan kelima, faktor penghambat dalam mencapai target itu menurut Mas Ripal itu faktornya apa nih? Faktornya apa nih? Jaga konsisten. Tetap jaga konsisten ya. Jaga konsisten sama iya kalau udah achieve lu jangan kendor dulu lah gitu. Gue udah pernah ngerasain soalnya. Oh jatuhnya kalau udah ini santai. Iya santai dulu lah buat ini. Refreshing dulu. Nggak bisa gitu. Seperti itu ya. Nggak bisa kayak gitu. Menurut gue nggak bisa. Kenapa nggak bisanya? Karena ketika lu udah achieve nyantai, ini waktu terus berjalan loh gitu loh. Iya betul. Yang seharusnya maksudnya Tuhan ngasih rezeki nih kalau ini buat lu nih, tapi lu malas-malasan nggak ngejemput gitu. Mending gua kasih yang lain gitu loh. Oh jadi ditarik lagi aja. Iya, gitu. Itu sih yang susah untuk menjaga target. Kalau perihal closing dan ini segala macam, gue bukan sombong, tapi gue berani adu. Gue berani adu karena apa ya? Balik lagi perjuangan gua gitu, perjuangan, cara mendalami perannya sebagai Seperti marketing apa? seperti gimana, sedarah-darahnya sebelumnya gimana, kan nggak ada yang tahu gitu loh. Gitu. Oke. Nah, kan ini kita sudah membahas personal brandingnya Mas Ripal nih. Sekarang saya mau nanya nih tentang perumahannya nih. Boleh. Perumahan Griarta Sukasari Residen ini. Untuk di tahun ini progresnya di perumahan Griarta Sukasari ini ada apa aja Mas? Progresnya kalau boleh tahu. Kalau progres yang lagi kita pasarkan itu untuk komersil ada 2 ya. Ada Nusa 2 sama Sanur. Oke. Tapi 2 unit ini juga beda model, beda harga, beda juga ready-nya. Oh iya iya. Gue kalau mengelaskan ada 2. Dua. Menurut gue yang paling menonjol Sanur. Kenapa menonjolnya? Karena ready. Oh dia sudah ready. Ready, luas bangunan 36, Oh 36. luas tanahnya di 60, terus juga free-nya banyak banget. Pintu udah smart door lock. Pintunya sudah smart door lock. Pintu udah smart door lock, terus free AC juga. Sudah free AC 1 unit. Tinggi ceilingnya 4,7 meter. Jadi lu kalau mau di kayak konsepin mezanin gitu bisa. Jadi nggak ngerenov banyak lagi ya kalau udah ngambil Sanur ya. Kalau Cuman mau tingkat. kalau lu tanya minusnya apa? Cuman satu menurut gua. Apa tuh? Gini, orang booking dengan 2,5 juta, mungkin orang itu punya duitnya cuma segitu. Iya betul. Gitu. Ada beberapa, soalnya Sanur nih unitnya ada beberapa yang pakai DP, ada yang enggak. Oh ada beberapa DP. Mungkin Oke, pertimbangannya itu aja. Bukan minus tapi pertimbangan. Pertimbangan ya. Oke. Kalau minus, mungkin minusnya yang nggak beli aja kali. Oh yang beli. Nah betul tuh ya. Yang nggak beli aja sih sebenarnya menurut gua. Karena desainnya juga ya ada lekuk-lekukannya gitu menurut Sistem gua. terakota juga kayaknya ya. Iya, Oke. dia konsepnya terakota, dia bookingnya 2,5 all in, biaya akadnya sudah di cover juga sama developer sebesar 18 juta maksimal, sudah free biaya surat-surat juga, terus dia sistemnya cluster. Udah banyak banget ya include-nya berarti ya. Areanya paling depan lagi dari Areanya paling cluster-cluster depan yang dari lain. kasus-kasus lain. Oke. Perbedaannya memakai DP yang tidak memakai DP itu apa Mas di kasus Sanur ini? Ngaruhnya 2 hal, Apa tuh? harga sama cicilan. Oh harga sama cicilan. Kalau yang nggak pakai DP, itu harganya di 339 untuk harga KPR-nya. Di 339. Ya, 339 juta. Oke. Kalau yang pakai DP 354 juta untuk yang pakai DP. DP-nya variatif tuh, ada yang 1,5 juta, ada yang 3 juta. Gitu. Tapi kalau unit sama-sama ready, sama. Semua ya, dalam satu cluster cuman itu beda ready harganya semua. aja. Kenapa beda harga? Karena dia ada yang belakang, ada yang depan gitu loh. Oh perbedaan blok. Perbedaan bloknya kayak depan sama belakang. Kayak Oh gitu. seperti itu. Terus apa ya? Cicilannya ngaruh juga. Untuk cicilan juga ngaruh. Karena cicilan tuh kalau lu beda 15 juta atau 10 juta itu akan ngaruh sekitar gocap sampai 100.000. Oke. Iya, lumayan loh per bulan gocap sampai 100.000. Kayak misalkan nih lu punya cewek ya buat bayarin seblak mah. Lumayan, olap. Iya. Maksudnya sekekenceng-kencengnya tuh kayaknya. Iya tuh. Gitu. Cakep sih.
Dan untuk Nusa Dua nih Mas. Nusa Dua sama-sama menonjol menurut gua. Cuman bedanya kalau yang Sanur yang butuh cepet awal tahun, Yang mau cepet-cepet Iya. mau punya rumah lah tahun jatuhnya baru ya. rumah baru tuh cocok Oke. banget tuh untuk Ambil di Sanur. Sanur. Kalau Nusa Dua ada beberapa konsumen gue yang kayak dia datang tapi dia masih ngontrak, Mas, tapi kontrakan saya masih sampai akhir tahun depan, gimana ya? Oke. Nah, di Nusa Dua nih cocok karena di pertengahan tahun. Pertengahan Untuk tahun 150 2026. Iya, estimasinya tuh pertengahan tahun. Nah, untuk Gitu. harganya seperti apa nih Mas? Nah, dia harganya juga lebih murah ketimbang yang Sanur. Oh, lebih murah. Nusa Dua tuh dia booking 2,5 juta, DP-nya 0%. Untuk DP-nya Iya. 0%. Untuk tahap 1 semua 0%. Terkecuali yang Tanah Hook. Oh, Tanah Hook tuh terkecuali tanah-tanah gede. Tanah-tanah lebih lah jatuhnya. Tanah-tanah besar gitu. Itu baru nggak pakai baru pakai Memakai DP. DP. Terus biaya surat-suratnya juga udah di cover. Cuma bedanya dia 15 juta. Kenapa 15 juta? Karena harganya cuma 319 doang. Oh, Harganya beda. Lumayan. cicilannya 2 jutaan juga. Oke, oke. Dan untuk di perumahan Geria Arta Sukasari Residen nih, fasilitasnya sudah ada apa aja nih Mas? Udah lengkap banget. Apa Pertama ya, ini paling penting nih. Oke. Udah ada main gate-nya. Wow. Row jalannya 8 sampai 9 meter. Lebar Untuk juga jalan ya. utama ya. Oh, oke. Jadi lu punya Hinodutro nih ada papasan sama Masuk ya? Ayla masuk. Masuk. Nggak perlu tuh Ailanya mundur dulu, nggak perlu. perlu. Nggak perlu. Terus ada sistem cluster. Jadi dijaga sama security 24 Tiap jam. klasternya ya? Iya. Oke. Itu udah dijaga security, ada tamannya juga di setiap klaster. Jadi klaster Sanur punya taman sendiri, Nusa Dua juga sama. Jadi nggak gabung gitu ya? Iya, nggak gabung. Misalkan, lu mah nggak punya taman, gue mau punya. Nggak, semua kita dikasih. Oke. Gitu. Terus ada waterparknya juga, mini waterpark. Ada Di dalam kolam perumahannya? renang. Ada. Nah, mini waterparknya itu dikasih lokasi di tengah-tengah. Jadi biar misalkan klaster ini bisa main juga ke situ buat Jadi chill-chill jadi gitu. pusat ya? Iya. Oke. Karena kalau misalkan lu punya anak, lu bisa chill bareng sama anak lu di situ sama istri lu. Ketika Karena weekend ya? Iya, di dalam waterpark itu ada kantin-kantinnya. Apapun itu ada di situ. Ada semua. Iya, kecuali paku nggak ada. Karena jajanan bukan Bukan material. Bukan material. Bahaya juga kalau Gitu. jajan paku ya kan? Terus ada masjid juga. Oh, ada masjid. Tapi poin plusnya, masjidnya nggak di dalam klaster. Di mana Tapi dia di dalam area perumahannya. Kayak misalnya ini klaster Sanur, ini Iya. klaster Nusa Dua, dia di tengah-tengah. Oh, jatuhnya seperti itu. Iya. Kenapa ditaruh di luar? Karena kalau misalkan lu taruh di dalam, kita kan semua yang penghuni rumah belum tentu juga Islam kan. Betul. Ada yang nonis, ada juga yang Konghucu dan lain-lain. Oke. Karena di sini banyak banget, nggak cuman sekedar yang mayoritas Islam, tapi banyak sama rata di sini. Sama rata. Sama rata, makanya Disamaratakan dibuatkanlah di luar Luar. klaster. Oke. Gitu. Terus ada apa lagi nih Mas? Ada ruko pembelanjaan. Total ruko di kita itu ada 75. Oh, banyak Sekitar juga dong. 75 unit ya. Banyak Yang ready itu ada sekarang berapa unit ya? Sekitar 20 unitan. Udah banyak. Udah banyak. Dan itu udah keisi semua. Ada beberapa. Jadi kalau lu kayak punya temen nih, cocok yang mau buka usaha, cocok di sini karena unitnya totalnya itu 4.000 unit. Di perumahan Griarta Iya. Residen ini. Yang lu kira luasnya berapa ini perumahan? Berapa tuh? 30 hektar, Bos. Wow, besar juga. Kan ya, gue bilang juga, kenapa gue bilang kayak bukan miniatur ya? Konsepnya kayak BSD, cuman mininya aja. Gitu. Wih, jatuhnya mini-mini. Semi-semi BSD lah Iya, jatuhnya. semi BSD. Kenapa Oh, iya. semi BSD? Ya itu row jalannya ada main gate-nya. Oke. Gitu. Kapan lagi lu rumah 300 juta? Row jalannya udah gede, lengkap begini lagi. Ada taman nih segala macam. Dan ini saya juga lihat nih kayaknya ada jogging tracknya juga Mas. Ada. Jogging tracknya dia berdampingan sama masjid. Oh, deket-deketan. Kenapa berdampingan sama masjid? Jadi kayak ya lu mau olahraga pagi nih sebelum subuh atau sesudah subuh mau langsung olahraga bisa langsung di situ. Karena berdampingan. Iya, karena berdampingan. Nah, ini kan untuk yang komersil nih Mas. Katanya juga dengar-dengar ada juga nih yang subsidi. Ada subsidi. Itu untuk subsidi itu di mana Mas ya? Subsidi dia areanya di belakang. Di Tapi belakang. fasilitasnya sama kayak komersil. Ada sistem klasternya juga. Itu namanya klaster apa Mas? Ada klaster Nusa Penida. Oh, Nusa Penida. Iya, Nusa Penida masih launching nih sekarang, masih launching. pemasaran juga. Oke. Gitu. Cuman unitnya inden. Unitnya ini juga. Apalagi promonya menarik banget. Apa DP-nya tuh? bisa dicicil. Oh, DP bisa cicil. DP-nya bisa dicicil. Bookingnya 2 juta. Cicilannya flat lagi. Flat. Iya. Berapa tuh cicilannya flatnya? Flatnya tergantung lu tenornya. 10 tahun di 1,9, Oke. 15 tahun 1,4, Oke. 10 tahun di 1,9. 20 tahun. 20 salah. tahun lah. Balik lagi ya. Balik lagi dong. Berarti 20 tahun 1,2. Jadi kayak gaji-gaji mepet UMR kayak 4 juta, 4 juta sampai dengan 4,5. Itu cocok banget ngambil subsidi. masih sanggup lah ya, masih sanggup. bisa ya. Tapi jatuhnya. kalau untuk ngambil komersil gaji 6 juta karyawan tetap bisa. Masih Karyawan dapat? kontrak bisa, usaha bisa, UMKM bisa.
gaji lu cash juga bisa. Oke. Gitu. Dan untuk subsidi nih Mas, untuk subsidi itu kelebihannya apa nih? Dengar-dengar katanya ada kelebihan yang disubsidi. Banyak. Apa tuh? Itu sistemnya udah ke cluster. Oh, udah kasar Udah juga. dijaga security juga, ada taman bermainnya juga di dalam cluster. Oh. Terus udah hebel double dinding lagi. Sudah double dinding dan Iya. pakai hebel juga. Row jalannya cor, bukan konblok lagi. Bukan konblok lagi, Iya. udah dicor. Wow. Udah dicor, row jalannya 2 mobil lah. 2 mobil. 6 sampai 7 meter. Mantep dong. Cuman beda selisih dikit aja sama komersil gitu. Beda sedikit-sedikit Beda ya, sedikit. karena kan perbedaan Iya. juga ya kan, makanya seperti itu. Ya bahasa kasarnya ya emang ada DP-nya, tapi lu DP-nya bisa dicicil. Gitu. Dan ini untuk progres kedepannya ini kira-kira Mas Ripal tahu nggak nih Griarta Sukasari Residen ini bakal berapa ada klaster nih di dalam sini nih kira-kira? Total cluster di kita tuh ada 12. 12, Yang sudah sold out 5, 5, yang lagi di pasarin 5. 5. Yang coming soon ada 2 lagi. Apa tuh? Seminyak sama Jimbaran, tapi itu kayaknya kalau misalkan di opening tahun 2026 harga properti pasti naik. Oh pasti naik. Iya, jadi kalau kayak lu nih punya teman atau saudara yang mau beli rumah, mendingan beli sekarang. Beli sekarang aja Iya, ya. akhir-akhir tahun ini tuh lagi apa ya? Gempar promo. Waktu-waktunya buat naik nih. Akhir tahun rumah masih stabil nih. Ntar awal tahun, Udah mulai. iya tahun baru harga baru biasanya. Oh, harga berarti baru. Jadi lebih baik tahun baru, rumah baru udah ready gitu. Daripada rumah baru harga baru. Iya, Oke, gitu. berarti cocok banget ya kalau mau ngambil di akhir-akhir tahun begini. Jadi promonya juga banyak. Iya. Dan untuk perumahannya juga misalkan masih ada yang mencari yang inden juga sudah ada, yang mau jadi ready juga ada di Cluster Sanur. Betul. Jadi udah lengkap banget nih ya di Griarta Sukasari Residen ya. Jadi sesuai kebutuhan aja. Kalau lu mau cari yang ready, Sanur. Yang Oke. santai-santai ada Nusa Dua. Yang cicilannya flat, DP bisa dicicil, Nusa Penida. Jadi banyak banget pilihannya Ada ya. banyak pilihan di sini. Nah, untuk yang terakhir nih Mas ya, sebelum podcast kita selesai nih ya kawan. Pesan-pesan untuk konsumen-konsumen yang ingin memiliki rumah tapi mereka masih pada ragu nih Mas. Oke. Gini guys, kalau lu semua pengen tahu cara pengambilan, cara penyelesaian masalahnya kayak gimana, datang aja dulu ke marketing galeri, ketemu gua atau Mas Febri. Nah, ya Kita konsultasiin dulu aja permasalahan-permasalahan kalian. Karena kalau kalian nggak bertanya, biasanya itu akan buntu. Nah, Ya semua orang yang sudah mengeluarkan uang booking pasti pengen banget di ACC. oh pasti Gitu. itu Makanya, berharap lah ya. Iya, gue berkaca sama konsumen-konsumen gue sebelumnya. Oke. Ada yang dia ya udah mas saya booking, udah keluar FSP3K tapi sotoy. Oh, Gitu. Karena ada beberapa menurut gua ilmu-ilmu yang di TikTok dan di Instagram dan lain-lain itu bukan menjerumuskan ya, tapi kita dapat ilmu yang tidak ada gurunya itu kayak gimana gitu. jadi ngablu lah ya, Iya. sok tahu Bahasa gitu kasarnya, lah. Taunya ya. dari sosial media Iya. saja. Orang bahasa kasarnya ngaji aja nggak ada gurunya bisa edan. Edan gitu. Gitu kan. Apalagi ilmu-ilmu kayak gini. Sensitif banget ya Iya, kalau yang udah seperti ini. keluarin duit, tapi lu nggak tanya-tanya, nggak lengkap jelasinnya, temu sama marketing yang pas buat lu. kalau menurut Daripada malu bertanya nanti sesat di gua. jalan. Jadi kalau menurut gua, lu bisa DM ke nomor yang di bawah ini, ke gua atau Mas Febri, kita konsultasiin aja dulu bareng. Karena gak harus sekarang lu beli. Yang penting lu berjalan untuk tanya. Itu aja dulu. Itu aja dulu. Karena kalau menurut gua, kalau lu buru-buru pun juga nggak akan bagus. Jadi lebih baik perlahan tapi pasti. Nah, betul. Ya, tapi meskipun lu perlahan tapi pasti, Ya. setidaknya lu nemuin marketing yang cocok sama lu. Gitu. Yang penting satu pesan gua terakhir ini, kalau lu jadi konsumen, percayain sepenuhnya sama marketing. Nah, betul. Kalau lu nggak percaya sama marketing, ya kita bisa apa? Betul sekali. Bahasa kosanya, compareannya gini loh. Lu percaya sama gua, atau kalian percaya sama kita nih, 80%, 20%-nya kemana kita cari kepercayaan? Susah. Kayak gitu. Kalau lu percaya dalam 100%, kita akan mengusahakan. Gitu. Fight kita, berani fight kita. Iya. Jadi kalau lu mau tanya-tanya, bisa langsung hubungin aja ke nomor Wawa, atau datang ke marketing galeri, cari dengan Mas Febriansa. dan gue rival marketing Griarta Sukasari Residen. Tonton sampai habis dan juga teman-teman boleh follow ya guys ya. See you.